Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Farisi dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 29 Januari 2024. Dan hari ini kita membahas mengenai Jambi darurat bencana. Seperti kita tahu bahwa hampir semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi mengalami bencana karena curah air atau debit air atau hujan yang sangat intensitasnya sangat tinggi sehingga banyak menimbulkan banjir dan kemudian tanah longsor. Dan untuk itu kita akan membahasnya hari ini dengan 3 narasumber yang akan berbincang bersama kita. Yang pertama saya perkenalkan telah hadir di studio TVRI Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Bang Mustari Afandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Baris. Terima kasih sudah hadir. Amin. Pantang pulang sebelum padam. Sebelum padam. Pantang pulang sebelum air surut. Pantang pulang sebelum air surut. Baik, terima kasih. Narasumber yang berikutnya bersama kami bergabung melalui Zoom ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bang Helmi Agustinus. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat sore Mas, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Helmi sudah bergabung bersama kami. Dan nanti juga bergabung bersama kita ada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Batanghari, Pak Rizal yang sebentar lagi juga akan hadir. Saya ke Pak Bang Mustari terlebih dahulu. Bang Mustari, terima kasih nih sudah hadir di tengah kesibukan tentunya. Bagaimana kondisi bencana banjir khususnya di Kota Jambi, Bang Mustari, hari ini? Seperti kita tahu bahwa hampir mungkin lebih dari separuh kecamatan yang ada di Kota Jambi ini kena banjir ini, Bang Mustari. Gimana kondisinya hari ini dan sudah bagaimana kondisinya dan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kota Jambi? Baik, Bung Faris. Untuk Kota Jambi, kondisi sekarang alhamdulillah air Sungai Batanghari sudah semakin menurun dan puncaknya kurang lebih 5 hari yang lalu itu mencapai 14,86 meter debit air Sungai Batanghari dan akan mendekati siaga 1. Nah, dalam beberapa hari ini debit Sungai Batanghari sudah menurun dan hari ini turun 3 cm dengan kondisi 14,53 meter. Berarti kalau sore hari ini nanti kita lihat turun menjadi 3 cm, berarti kita sudah akan memasuki siaga 3. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebentar Bang Mustari, sebelum yang kedua, tadi kan ada level-level ya? Benar. Level-level ini gimana? Dan mengukurnya ada di mana nih? Pintu air yang mana, Mas? Ini berdasarkan peraturan wali kota nomor 8 tahun 2019. Memang untuk kondisi siaga tanggap darurat bencana banjir khususnya di Kota Jambi ini dilihat dari AWLR, dari alat ukur manual yang di Ancol itu ketinggian air. Nah, yang pertama itu adalah kondisi waspada. Waspada itu kondisi 1350. Nah, setelah itu masuk ke siaga 3 itu 14, kondisi 14 meter, siaga 3. Nah, siaga 2 itu 1450. Nah, setelah itu adalah siaga 1 itu 15. Nah, 1550 itu bahaya. Nah, untuk Kota Jambi belum memasuki kondisi siaga 1 sehingga belum pejabat wali kota mengeluarkan surat penetapan pernyataan tanggap darurat bencana. Jadi kalau sudah siaga 1 tanggap darurat bencana. Tanggap darurat bencana. Walaupun dalam kondisi siaga 2 memang 568 KK ini sudah terendam banjir. Namun langkah-langkah kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah untuk di Kota Jambi. Yang pertama kita sudah melakukan mitigasi. Yang kedua kita sudah membentuk tim penanggulangan bencana banjir khususnya di Kota Jambi. Memang belum ada Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Jambi sehingga masih dalam satu tim. Yang selanjutnya kita sudah melaksanakan apel siaga bencana dan sekaligus melakukan setelah itu action pendataan untuk korban banjir. Di dalam peraturan wali kota itu 0,75 meter ke bawah terendam, berarti 1 cm saja masuk ke dalam rumah. Tapi dengan kondisi air 12 cm itu kewajiban pemerintah nanti akan membantu. Nah, ini sudah dilakukan verifikasi dan pendataan oleh para lurah, kondisi di lapangan. Alhamdulillah untuk bantuan sudah diberikan secara keseluruhan oleh pemerintah Kota Jambi. Bang Mustari, kecamatan mana saja? Ada berapa kecamatan di Kota Jambi dan
kecamatan mana yang terdampak dan yang paling parah kecamatan mana? Kemudian tadi Pak Mustari menyampaikan bahwa karena Sungai Batangharinya debitnya naik. Apakah faktornya penyebabnya hanya karena meluapnya Sungai Batanghari atau ada faktor lain sebenarnya? Sebenarnya untuk pertama debit Sungai Batanghari sudah jelas pasti naik karena ini karena kalau kita berada di dataran yang paling bawah. Paling bawah Batanghari ini hulunya nanti adalah di laut di Tungkal. Dan air Batang Tebo itu nanti ketemunya nanti adalah di Batang Tembesi. Ya. Nah, Sungai Sorolangun, Sungai Pau nanti ketemu di Batang Tembesi. Iya. Setelah itu juga dari Muara Emat, juga termasuk juga Batang Ase ketemunya nanti juga di Batang Tembesi. Batang Tembesi nantinya ketemunya di Sungai Duren. Sungai Duren nanti di Batanghari. Ya. Nah, semuanya nanti di apa? Salah satu mungkin yang membuat Sungai Batanghari lebih aman dibandingkan di daerah lain, kita bukan berada di dataran tinggi. Oke. Nah, di dataran tinggi sehingga tidak terjadi yang namanya banjir bandang. Nah, tetapi kecepatan yang nama Sungai Batanghari apabila sudah terjadi luapan banjir itu sampai 4 knot di bawah. Mungkin kalau yang biasa berenang nyelam ke bawah itu akan sangat terasa kencangnya. Satu. Yang selanjutnya sudah barang tentu Kota Jambi kan berada di bantaran Sungai Batanghari yang notabene kalau untuk di daerah Danau Teluk Pelayangan itu memang di bantaran Sungai Batanghari, tetapi rata-rata rumah di sana itu rumah panggung. Ya. Rumah yang memang sudah diantisipasi apabila debit Sungai Batanghari, tapi belum sampai secara menyeluruh. Tetapi yang paling dampak yang agak lebih tinggi itu adalah di Kelurahan Legok. Kelurahan Legok itu hampir 160 lebih kakak itu yang terdampak banjir. Dan ada dari 11 kecamatan kita 8 kecamatan yang terdampak banjir dan 24 kelurahan yang terdampak dan 62 RT juga yang terdampak. Itu pada posisi 14,84 meter ketinggian air Sungai Batanghari. Oke. Baik, Bang Mustari. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, bantuan-bantuan yang diberikan apa saja. Tapi nanti saya ke Tanjung Jabung Timur terlebih dahulu. Pak Helmi, apa kabar? Ya, selamat sore Mas. Ya, Pak Helmi, bagaimana dengan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, Pak? Ini musim-musim hujan sangat deras, 11 kabupaten kota kemarin di Kerinci, Sungai Penuh juga banjir yang sangat luar biasa. Bagaimana kondisi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pak Helmi? Apakah juga banyak terjadi banjir di sana dan bagaimana kondisinya hari ini? Baik Mas. Jadi untuk saat ini kondisi Tanjung Jabung kami sudah menetapkan status siaga darurat banjir terhitung tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari. Nah, langkah-langkah ini kenapa kami lakukan karena di awal tahun kemarin di tanggal 5 Januari itu kita sudah ada mendapat kiriman air dari banjir yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, termasuk dari Bungo, termasuk dari Sarawangun. Jadi kalau Sungai Batanghari itu muara akhir pembuangan itu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Nah, tapi memang kondisi banjir rob kita yang ada di Tanjung Jabung Timur pasang surut, akhirnya luapan air yang turun dari Sungai Batanghari bertemu dengan pasang surut, airnya melimpah di 2 kecamatan. Nah, jadi ada 2 kecamatan yang terdampak dari kondisi banjir saat ini, yaitu Kecamatan Berbak dan Kecamatan Rantarasau. Yang Kecamatan Berbak rata-rata semua desa, 5 desa dan 1 kelurahan itu semua sudah terdampak dengan ketinggian air. Nah, kemarin sempat surut, itu turun 40 cm, saat ini hari ini pun naik lagi sepanjang setinggi 60 cm dan kembali agak lebih parah dari yang pertama. Nah, itu yang terjadi saat ini, dan hari ini pun masih kondisinya stabil seperti itu, dan kami khawatirkan air dari Batanghari akan makin turun, makin besar dari kabupaten tetangga yang saat ini seperti di kota sudah mulai agak surut, itu larinya muaranya nanti ke Tanjung Jabung Timur. Nah, itu yang terjadi di Kecamatan Berbak dan Rantarasau. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pak Helmi, lewat BPBD-nya? Ya, kalau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk langkah-langkah yang ketika kami kemarin di tanggal 5 itu dapat kondisi air sudah ada berapa
desa yang terendam, yaitu Desa Rawasari, itu sudah kami langkah-langkah, kami BPBD dengan dinas terkait, TNI Polri, dinas sosial, langsung mengambil langkah-langkah membuat posko untuk evakuasi dan posko darurat, untuk posko induk. Kita sudah membangun posko evakuasi, itu tenda ada 3 unit di lokasi yang aman untuk masyarakat ketika dievakuasi, dan 1 posko induk yang ada di kecamatan. Dan kami dari BPBD juga ketika itu sudah mendirikan posko, langsung juga melangsungkan rapat koordinasi untuk menetapkan status siaga darurat banjir, dan di situ juga diputuskan melibatkan semua lintas sektor untuk terlibat semua untuk penanganan ini. Dan alhamdulillah langkah-langkah itu juga terrealisasi dengan kesiapan kami untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Dan alhamdulillah mulai tanggal 17 kemarin sudah ditetapkan, besok paginya kita bantuan daripada logistik di 300. Baik. Alhamdulillah juga kemarin kami ada rapat di provinsi, dalam bantu juga mensupport bantuan kami yang terdampak banjir. Alhamdulillah logistik juga sudah masuk di kami. Tadi pagi sampai di kantor kami, insya Allah bantuan tersebut akan kami drop kembali lagi ke warga yang terdampak banjir yang ada di Kecamatan Berpat dan Tarasau. Baik, Pak Helmi, apakah bantuan-bantuan yang diberikan sudah cukup atau masih ada perlu beberapa, seperti di Kerinci kemarin sebenarnya yang dibutuhkan misalnya adalah perahu karet ya, karena banyak akses menuju ke desa itu terendam air. Kalau di Tanjung Jabung Timur sendiri kira-kira apa yang lebih dibutuhkan untuk bantuannya? Untuk saat ini memang masyarakat kita di sana masih membutuhkan dalam bentuk bantuan kebutuhan hari-hari, sembako seperti beras, yang memang benar-benar untuk akses kehidupan mereka. Dan juga kami dari BPBD juga untuk membantu untuk mobilisasi masyarakat seperti perahu karet untuk anak-anak yang mungkin mau keluar dari desa. Alhamdulillah kami juga sudah menyiapkan perahu karet dari TNI juga dari Polri untuk membantu evakuasi ketika ada kepentingan-kepentingan masyarakat keluar dari desa tersebut. Tapi saat ini masyarakat memang masih banyak bertahan dan kondisi PLN juga masih hidup. Nah dari situlah bahwa masyarakat juga masih banyak belum boleh dievakuasi karena kondisi pelayanan seperti listrik juga masih hidup, mereka masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Ada berapa kakak, ada 10 kakak yang dievakuasi ke tempat kantor desa, tapi mereka temporer. Artinya itu mereka ketika malam mereka menginap di kantor desa, paginya mereka kembali lagi ke rumah mereka masing-masing karena mereka rata-rata punya usaha seperti ternak yang mereka harus jaga dan awasi. Oke, baik. Saya ke Pak Mustari lagi. Bang Mustari, ternyata dari hulu, kemudian akhirnya di sana sudah selesai banjirnya, kemudian bergerak ke kota nanti ujungnya di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Nah, terkait di Kota Jambi sendiri, tadi kalau disampaikan di Tanjung Jabung Timur ada posko, kemudian ada pengungsi. Kalau di Kota Jambi sendiri, korban banjir itu masih tinggal di rumah, atau sudah ada posko dan tempat pengungsi yang disiapkan. Tapi nanti kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Kita masuk ke segmen 2 pemirsa di Dialog Ruang Publik hari ini dengan tema Jambi Darurat Bencana. Saya sudah bersama Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Pak Rizal. Apa kabar Pak? Siap. Terima kasih juga sudah hadir di studio TVRI. Tadi sudah ke Pak Mustari, kemudian Pak Helmi, kita bicara-bicara mengenai dampak banjir yang terjadi di Tanjung Jabung Timur maupun Kota Jambi. Nah, bagaimana dengan di Batanghari, Pak Rizal? Apakah dari semua berapa kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari dan berapa yang terdampak dan sampai seberapa parah dampak yang ada? Karena kalau saya lihat, saya baca di media bahwa yang paling terdampak adalah ternak ya, perikanan dan juga pertanian. Ya. Perlu saya sampaikan terima kasih Pak Faris.
dan Pak Kadis. Dalam kesempatan sore hari ini kami beberapa hal yang perlu saya jelaskan, antara lain bahwa 3 minggu yang lalu Batanghari kan sudah menetapkan status tanggap darurat banjir. Dari status tanggap darurat banjir ini, dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari, itu hanya 1 yang tidak terdampak banjir, yaitu Kecamatan Bajubang. Semua kecamatan yang ada di bantaran Sungai Batanghari itu rata-rata kena banjir. Kemudian terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari, yang agak bikin kaget kemarin adalah peristiwa hanyutnya keramba. Ya. Hanyutnya keramba petani di Desa Olak, Kecamatan Morobulian. Itu hanyut pada Jumat malam pukul 00.30. Pukul 00.30 itu ada sekitar 200 keramba. Keramba itu posisinya di Posisinya di Sungai Batanghari. Posisi keramba di Sungai Batanghari itu hanyut karena tiang pancang penahan keramba itu putus, selingnya dibawa oleh hantaman derasnya air bah pada malam itu. Itu pada hari Jumat 24 Januari 2024 00.30. Itu laporan dari masyarakat petani yang sudah masuk ke kami dan sudah tercatat di sini. Itu jumlah kerambanya 192 keramba. Jumlah keramba. Itu nilai kerugiannya 4,5 miliar. Karena ikan yang ada dalam keramba itu adalah ikan siap panen. Itu yang ikan perikanan yang di perairan Sungai Batanghari. Itu begini, Pak Rizal. Tahu kondisi artinya udah banyak banjir ya di mana-mana gitu kan. Artinya debit air juga akan semakin tinggi. Tidak dipindah atau gimana antisipasinya sebenarnya? Memang kolam itu kan keberadaannya memang di situ, Pak. Pak. Selama ini kan tiang pancang yang kita bangun itu memang kekuatannya ya tidak menjadi gangguan yang signifikan. Begitu diantam oleh air bah, baru tahun ini nih. Baru tahun ini 2024 ini. Tahu-tahu seling putus dan putus tiang itu dibuat beban antaman ombak arus air yang begitu deras saat tadi. Lantas gimana warga kemudian pemerintah daerah Kabupaten Batanghari merespon itu? Kita sudah menyikapi dari 19 petani keramba ini, dari 17 petani keramba ini ada yang 6 yang menggunakan dana perbankan. Selebihnya memang modal mereka sendiri. Kalau dana perbankan ini kita udah ada instruksi dari Pak Sekda untuk dirapatkan segera. Bagaimana caranya petani ini tetap usahanya jalan, pembayaran banknya diminta ditunda sekitar 6 bulan. Jadi petani pulih, nanti baru bayar bank. Itu yang terjadi di perikanan air gitu. Kemudian perikanan darat kita udah cek itu di Kecamatan Pemayung. Kecamatan Pemayung ini itu ada 10 kolam yang berisi. Umur ikannya itu patin umumnya itu umur ikannya 6 bulan yang sudah siap panen. Siap panen juga itu ya? Siap panen. Kemudian di Pulau Betung. Pulau Betung itu ada 10 kolam yang sudah siap panen juga. Kemudian yang Lubuk Ruso 15 kolam yang juga siap panen. Ini yang betul-betul terdampak dengan banjir yang ada di Kabupaten Batanghari. Artinya itu kerambanya, ternaknya rusak, hilang semua. Artinya kerambanya juga rusak, ikannya juga hilang gitu maksudnya? Kalau yang kejadian yang diolah, ya hanyut kerambanya. Hanyut. Yang bisa diselamatkan itu paling drumnya. Drumnya yang paling bisa diselamatkan. Kalau yang perikanan darat tadi? Nah, kalau yang perikanan darat, ikannya aja yang lari. Kena luapan air sungai, dari bantaran Sungai Batanghari, ya ikannya yang lari keluar. Artinya gagal panen kan? Gagal panen. Nah, kita udah antisipasi juga ini. Oke, baik, saya nanti perdalam lagi, saya ke Pak Mustari. Pak Mustari, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa apa kemudian terkait dengan Kota Jambi, apakah ada posko juga? Apakah masyarakat masih tinggal di rumahnya masing-masing? Artinya dari berapa kecamatan tadi masih bisa ditinggali atau masyarakat sudah mulai mengungsi? Baik, Bung Faris, untuk Kota Jambi kita begitu ada apel siaga bencana dalam status siaga 2
kita sudah membentuk posko ICS, Incident Command System, yang tim penanggulangan bencana banjir, yang itu di Mako Damkar. Dan setelah itu juga di tiap kecamatan juga membentuk posko, termasuk juga kelurahan. Ini dalam posko ini adalah salah satu juga memantau perkembangan situasi kondisi banjir. Nah, kondisi sekarang ini sudah ada penurunan. Saya baru dapat informasi ini sudah turun lagi 3 cm, 1450. Tidak untuk kemungkinan kalau 1 cm lagi kita akan turun menjadi siaga 3. Oke. Siaga 3 untuk Kota Jambi dengan 7 kecamatan dan 17 kelurahan, 24 RT. Dan sekarang ini semakin akan turun lagi. Kalau kemarin data laporan 106 KK yang terendam banjir. Namun memang kemarin ada kejadian yang rumah rubuh. Ya. Nah, rumah rubuh ini memang bukan di bantaran Sungai Batanghari, tetapi berdiri di atas payau. Tapi setelah air surut, mungkin karena terjangan Sungai Batanghari sebelumnya, rubuh rumah tersebut non permanen di Hulu Gedong. Dan yang meninggal itu ada 2, satu di Tatuliaman, satu lagi Meninggal karena yang di rumah tadi ya? yang Tertimpa, bukan ini yang meninggal lain kasus karena tidak bisa berenang di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Nah, untuk Kota Jambi kita juga sudah mendistribusikan bantuan secara keseluruhan kepada masyarakat oleh Ibu PJ Wali Kota dan juga Pak Sekda, termasuk dari Dinas Sosial, untuk antisipasi untuk selama kondisi banjir. Dan semakin hari semakin surut, alhamdulillah. Dan kita tinggal menunggu, mungkin memang ada beberapa rumah yang dataran rumah itu memang lebih rendah dibandingkan kondisi air. Memang rata-rata seperti Lego itu sudah 0%, sudah tidak ada lagi yang terendam banjir. Demikian. Oke. Saya ke Pak Helmi, masih bersama kami Pak Helmi? Ya Mas, masih Mas. Iya, Pak Helmi, terkait dengan di Tanjung Jabung Timur, bagaimana koordinasi antar aparat yang ada di sana, Pak? Apakah berjalan dengan baik semuanya, kemudian bisa melaksanakan tugas, koordinasi jalan dengan baik, kemudian bantuan-bantuan bisa tersalurkan, kemudian alat-alat yang digunakan cukup untuk menangani bencana banjir di sana, Pak? Iya, untuk koordinasi kami dengan tim di lapangan, baik itu TNI Polri, alhamdulillah saat ini baik-baik saja dan koordinasinya cukup baik. Dan kami saat ini juga di lapangan itu ada posko tanggap darurat bencana banjir, itu alhamdulillah mereka siaga dan kami juga sudah menyiapkan dapur umum ketika masyarakat yang hadir di situ yang membutuhkan mungkin sarapan, makan siang, alhamdulillah kami sudah sediakan dengan logistik yang tersedia. Dan kebetulan juga bantuan-bantuan ini juga distribusinya itu melibatkan TNI Polri, Pak, yaitu melibatkan Kapolsek, Babinsa, yang insya Allah mereka juga langsung memberi bantuan tersebut ketika di pusat logistik di posko kami tersedia bantuan tersebut. Dan alhamdulillah itu semua tersalurkan dengan sesuai dengan by name by address daripada korban yang terjadi di Kecamatan Berbak maupun Rantarasau. Baik, kalau di Batanghari, Pak, banyak petani ternak ikan ya yang terdampak korban banjir ini. Kalau di Tanjung Jabung Timur sendiri, dampak yang paling parah apa ya di sana, Pak? Ya. Apakah pertanian juga atau peternakan juga atau bagaimana? Ya, kalau kita di Tanjung Jabung Timur memang ya yang disampaikan tadi bahwa benar juga. Tapi kami mayoritas di sini kan rata-rata pertanian, Pak. Yang kebetulan yang terjadi itu lahan pertanian di wilayah Kecamatan Berbak itu alhamdulillah dipastikan itu mengalami puso kisaran 60 hektar karena memang kondisinya semuanya sudah terendam air dan mungkin kalau memang ini berkepanjangan hampir 10 hari sudah terjadi, kemungkinan bisa jadi gagal panen. Nah, itu, Pak. Salah satunya itu yang terjadi di kami. Termasuk ternak, jadi perlu kami sampaikan ada satu ternak sapi yang saat ini memang informasi dari kepala desa yang di salah satu desa Kecamatan Berbak, Rantau Makmur, itu ada satu sapi yang mati karena mungkin masuk angin. Ya, ketika itu terjadi banjir dan itu yang terjadi. Kalau yang lain-lainnya juga ternak-ternak masyarakat itu mereka sudah mengungsikan ke tempat-tempat yang lebih tinggi dan saat ini masih aman posisi ternak-ternak mereka. Tapi ya kalau lahan pertanian tadi itu sudah dipastikan ada gagal panen di tahun ini.
Kalau fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas sekolah masih berjalan normal seperti biasa, Pak Helmi? Iya, kalau untuk fasilitas sekolah kita sudah pastikan Pak, tanggal 5 kemarin itu ketika ada banjir pertama kali itu sudah kami rapat dengan Forkopimda bahwa untuk sekolah baik itu SD, SMP, SMA itu kita laksanakan secara daring dan kita liburkan sampai dengan kondisi air ini benar-benar sudah aman. Jadi sampai saat ini masih pendidikan itu memang kita satuan belajar itu kita liburkan sekolah. Dan untuk pelayanan puskesmas saat ini puskesmas kita kebetulan posisinya agak tinggi, masih pelayanan kesehatan masih kita buka 1x24 jam. Jadi ketika masyarakat yang terdampak banjir ini pengen berobat, alhamdulillah masih kita layani 1x24 jam di tempat pusat pelayanan yang ada di puskesmas kecamatan masing-masing di Berbak maupun di kecamatan Rantarasa. Oke, baik Pak Helmi. Saya ke Pak Farizal lagi. Pak Farizal, pemerintah daerah Kabupaten Batanghari sudah melakukan apa nih Pak Farizal? Baru mendata atau apa langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan terkait dampak tadi khususnya bagi peternak-peternak ikan tadi? Oh begini, kalau apa yang kami lakukan saat ini pendataan terhadap warga terdampak banjir itu baik di bidang perikanan maupun bidang pertanian. Pertanian ini Pak, kan kami belum awal musim tanam Pak. Ya. Belum awal musim tanam. Hanya yang terdampak itu adalah para penangkar Pak. Penangkar totalnya dalam wilayah Kabupaten Batanghari itu jumlahnya yang terdampak dengan banjir ini adalah 34 hektar. 34 hektar. Penangkar ini artinya begini Pak. Begitu dia panen, bibit inilah yang akan ditanam. Oke. Untuk awal musim tanam yang kita perkirakan itu paling cepat nanti di minggu ketiga Februari 2024. Itu awal musim tanam di Kabupaten Batanghari. Tapi kita menunggu situasi banjir ini. Ya. Nah, kalau situasi banjir ini lambat surutnya berarti awal musim tanam kita lambat juga. Itu. Oke, baik. Saya ke Pak Mustari, juga ke Pak Farizal ya tentunya, sama dengan Pak Helmi. Ini kan informasi dari BMKG bahwa cuaca ekstrim ini, curah hujan yang tinggi ini masih akan terus sampai dengan bulan Februari nanti. Nah, apa kemudian langkah-langkah antisipasi yang terus dilakukan? Pak Farizal dulu, nanti baru ke Pak Mustari. Kalau Batanghari Pak, sesuai dengan status tanggap darurat, Pak Bupati dalam hal pemenuhan pangan masyarakat yang terdampak banjir, kita udah salurkan itu beras sebanyak 85 ton. Beras 85 ton. Kemudian yang melalui koordinasi Dinas Pangan Pertanian Perikanan Pak ya, 85 ton. Kemudian gula putih itu gula pasir itu 17 ton. Kemudian minyak goreng itu 17 ton. Alhamdulillah itu udah tersalur per Jumat minggu yang lalu. Itu donasi dari masyarakat atau Enggak, dana? kita menggunakan dana BTT. Oke. Kalau Pak Mustari di Kota Jambi seperti apa? Untuk antisipasi di bulan Februari memang kita sudah koordinasi untuk dengan BMKG terkait dengan curah hujan yang semakin tinggi. Cuman kita juga melihat situasi kondisi di hilir. Hilir Sungai Batanghari. Sebenarnya untuk Sungai Kota Jambi ini kan dari luapan Sungai Batanghari. Nah, apabila dari Kerinci, Batanghari, termasuk juga dari Merangin, Tebo. Biasanya jaraknya berapa lama? Kalau informasi yang kita dapatkan, biasanya kalau sudah terjadi banjir bandang itu kondisi 12 jam itu akan segera turun ke Sungai Batanghari. 12 jam jaraknya. Ya. Namun dalam kondisi pada saat ini kita masih malah turun hari ini. Turun sudah mau mencapai posisi dengan siaga 3. Nah, antisipasi kita sebelum ini, kita memang sudah membuat edaran juga kepada seluruh warga masyarakat yang berada di bantaran sungai dan diteruskan ke Lurah. Yang pertama selalu mengupdate data kondisi curah hujan, baik melalui Badan Meteorologi Geofisika dan juga melalui media-media yang lainnya. Yang kedua, kita juga sudah menginformasikan kepada masyarakat dalam kondisi bencana banjir ini untuk waspada dengan keluarga rentan. Oke. Ya,
yang penyandang cacat, disabilitas, ibu hamil dan balita. Dan ini harus diprioritaskan lebih utama. Ya. Yang ketiga, amankan barang-barang yang berharga, yang terutama mungkin surat-surat berharga. Kalau memang kondisi sudah rumah itu agak berisiko tinggi, untuk cepat mengungsi, cari tempat yang lebih aman. Oke. Dan yang selanjutnya kita juga menyampaikan kelistrikan. Kelistrikan ini sangat berbahaya sekali, baik itu di rumah maupun gardu-gardu listrik. Jangan kita lengah dengan hewan ternak, sawah, apa segala macam. Tetapi bahaya jiwa kita sendiri terancam dengan kelistrikan. Dan itu juga kita sudah ada tim di dalam WA Group, di situ ada Forkompinda, termasuk juga PLN, Basarnas, termasuk juga dari BMKG. Nah, itu selalu sinkron di dalam koordinasi komunikasi. Ini gardu listrik sudah mulai sebentar lagi terendam. Itu pihak PLN segera turun, termasuk juga dengan kesehatan, juga evakuasi juga kita lakukan dengan dengan Basarnas. Dan saat ini juga menyampaikan laporan kepada diberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena kondisi banjir itu secara gratis. Itu juga dari Ibu PJ Wali Kota melalui Dinas Kesehatan. Dan juga kami juga sampaikan juga kepada anak-anak juga untuk tidak berenang. Tidak bermain. Ya, berenang di daerah bantaran banjir yang ketinggian air mungkin di atas 2 meter. Termasuk juga mobil atau kendaraan jangan melewati ya, daerah kondisi yang banjir. Nah, ini beberapa hal yang kami sampaikan kepada warga masyarakat, karena himbauan kita ini memang kenyataan. Yang meninggal kemarin itu karena tidak bisa berenang. 2 orang yang tidak meninggal. Dan juga kami sampaikan bahwasanya kecepatan air Sungai Batanghari itu mencapai 4 knot. Apa disampaikan tadi dengan Pak Rijal, itu tambaknya itu putus, memang benar. Jadi begitu dihantam dengan banjir bandang, kalau Sungai Batanghari memang sepertinya aman, tetapi bawahnya itu kencang. Nah, makanya kita juga sampaikan lebih hati-hati kepada warga masyarakat. Kita bisa lihat mungkin kalau Sungai Batanghari itu ditaruh saja kayu, bagaimana kecepatan kayu itu sangat kencang. Berarti di bawahnya sudah sangat kencang sekali dorongan air. Nah, kami berharap mungkin kalau dari Tungkal nanti cepat surut air pasang, mudah-mudahan tidak tertahan arus Sungai Batanghari ini untuk surut ke Tungkal. Itu harapan kita. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah lagi nanti kita juga tanya ke Tanjung Jabung Timur. Tetap di Dialog Ruang Publik. Kita berada di Dialog Ruang Publik pemirsa di segmen yang ketiga, dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya sapa dulu penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, Assalamualaikum, selamat sore, Bung Farizi. Ya, Pak Yudi silakan ditelan. Ya, waktunya singkat, saya tadi lebih awal mau nelfon. Silakan, Pak. Nanti nggak nyambung apa yang saya omongi karena singkat sekali waktunya. Tolong minta waktu sedikit saja. Iya. Jadi yang penting itu aspirasi masyarakat nih yang terjadi. Jadi darurat daripada bencana ini memang sudah diberitahukan oleh BMKG pusat maupun daerah. Ya. Data lagi dia awal tahun 2023. Bahkan diprediksi sampai dengan 2024, belum tentu lagi dia akan hilang itu. Yang disebut dengan El Nino, cuaca ekstrim hujan yang tinggi sampai 300 mil per detik itu, cuaca ekstrim, timbul dan longsor. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita harus terima. Jambi ini tidak aneh. Punya sungai terpanjang terbesar di Sumatera. Punya 17 anak sungai. Dari mulai Kerinci itu. Tentu Pak Basari punya data. Itu sungai Batang Merau itu sampai Batang Tubuh, Batang Bungo, Merangin, semua batang kan sungai itu. Sampai ke ujung Jabung. Bayangkan itu. Sampai hari ini tidak pernah dirawat. Terjadi sedimentasi dan pendangkalan. Itu yang meluap itu. Nanti 2024 air hujan nanti mungkin lebih lagi itu. Hancur sudah. Semua kabupaten tenggelam.
Akibat itu sebenarnya penyebabnya. Ditambah lagi tumbuhnya penduduk dan tentu arah. Sebenarnya buffer zone-nya berdasarkan RT RW dan Undang-Undang Lingkungan Hidup itu daerah sungai itu 3 kilo. Bayangkan. Baru boleh dibangun rumah. Ini enggak 15 meter. Jadi enggak aneh itu. Nah, jadi kalau kita kembali ke kota Jambi, nah, kembali ke sejarah. Nggak aneh juga di kota Jambi ini bakal tenggelam menurut saya. Jadi Sungai Batanghari itu banyak sekali anak sungainya ke kota ini. Sungai Kambang, Sungai Asam, Sungai Maram, dia berlebak. Lebak Bandung, ada Rawasari, berawa-rawa semua. Kita lihatlah Pak Bestari dan bapak-bapak narasumber yang saya hormati. Pembangunan perumahan itu di mana aja ada. Apakah pertanyaannya sudah ada AMDAL-nya berwawasan lingkungan? Lumayan di seberang itu berwawasan lingkungan itu, rumah panggung itu. Dari dulu kok banjir, maka dia sudah mengantisipasi. Jadi pertanyaannya berat Pak Mesari untuk di kota Jambi ini untuk 2024 akan datang. Tenggelam. Nah, inilah yang dipertanyakan. Di mana AMDAL-nya? Kan begitu. Jadi justru itu menurut saya bahwa memang topografi kota Jambi ini saya sebutkan tadi banyak anak sungainya yang hilang, tertimbun. Yang salah siapa nggak tahu saya apa salah. Nah, tumbuh juga di daerah aliran sungai itu. Bayangkan untuk kita membantu orang Lego itu orang yang sudah resmi semua oleh BPBD. Coba bayangkan dia mendirikan rumah di daerah aliran sungai, itu yang dibantu. Oke. Apa itu logis pemerintah membantu dia? Jadi itulah persoalannya, mohon itu dijawab bagaimana tindak lanjutnya selanjutnya. Dan yang kedua, khusus untuk Pak Musari ya menurut saya ya karena pengembangan di kota Jambi luar biasa, penduduknya sudah padat, sudah hampir 600.000 lebih ya. Jadi menurut saya untuk 2024 ini pemadam kebakaran dan penyelamatan ini tidak bisa personilnya sebanyak ini lagi. Dia harus sudah ada cabang-cabang di mana yang berpotensi untuk menjadi suatu kerawanan baik kebanjiran bencana alam. Baik, terima kasih Pak Yudi atas hadisnya. Banyak tadi insight yang sudah disampaikan, yang di-spill terus Pak Mustari nih. Pak Mustari. Yang pertama terkait perumahan yang semakin banyak ya. Ini ekses dari pembangunan memang semakin banyak. Ini gulanya, semutnya juga semakin banyak. Kemudian tapi juga harus tetap memperhatikan RT RW kita. Memang misalnya memang peruntukannya bukan untuk yang perumahan, ya jangan dibangun perumahan. Gimana? Jadi secara rencana tata ruang sebelum membuat perumahan itu nanti itu ada KKPR yang dilakukan oleh pihak pengembang dan juga ada stakeholder termasuk juga Dinas Pemadam Kebakaran, PUPR, Perkim, Dinas Lingkungan Hidup. Dan memang ada beberapa yang perumahan ini yang membuat perumahan itu di daerah dataran yang memang yang landai ke bawah. Seperti kalau kita lihat seperti Kuali. Nah, contoh seperti di daerah Bougainville, Namura, termasuk juga Kembang Lestari. Namun dalam hal ini kita pemerintah Kota Jambi sudah mengantisipasi untuk pembelian lahan untuk membuat kolam retensi dan juga embung. Dan di tahun ini informasi yang kami dapatkan juga dari dinas dari bagian PEM juga sudah akan melakukan dan nanti akan bekerja sama dengan pihak BWS untuk melakukan pembangunan. Yang penting pemerintah kota punya tanah dan juga pemerintah Kota Jambi sudah membuat merencanakan pelebaran bangun drainase. Nah, curah hujan ini sebenarnya bukan karena faktor juga perumahan, tetapi karena ketika membuat drainase ada juga masyarakat ini sudah membangun rumah di bantaran sungai. Nah, ini berbeda dengan pelebaran jalan. Nah, pelebaran jalan dengan pelebaran kali drainase ini agak berbeda. Karena pada saat kita ingin membangun, mau meluruskan, ini rumah sudah berada di sana. Itu berarti otomatis harus dirubuhkan. Kalau pelebaran jalan hanya pagar rumahnya saja yang harus mungkin dipotong atau bagaimana. Ini juga salah satu kendala. Yang kedua, kita mengikuti arus sungai, yang arus sungai itu sebenarnya untuk lebih mempermudah itu diluruskan, tetapi pada ujungnya itu menjadi kecil.
Terus ada juga pembagian antara drainase ini, ada pihak pemerintah kota dan juga provinsi sampai juga dengan pusat, yaitu DBWSS. Nah, itu satu. Nah, terkait masalah banjir yang ada di Kota Jambi, nah ini adalah harus ada keterkaitan dengan stakeholder baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Nah, ini sudah sinkron. Mudah-mudahan di tahun ini akan diantisipasi untuk banjir yang ada di Kota Jambi. Nah, terkait mengenai dinas pemadam kebakaran yang ada di daerah-daerah, terima kasih Pak sebenarnya dengan usulannya. Sebenarnya nomenklatur pemadam kebakaran dan penyelamatan ini sesuai dengan Permendagri nomor 114 juga tentang pelayanan minimal kita berbeda dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Memang Kota Jambi belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mungkin kemarin kami juga sempat dihimbau juga dengan Deputi Bidang Pencegahan Mayor Jenderal Fajar untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan ini sebagai masukan saran juga, mudah-mudahan kita akan segera mengusulkan kepada pihak legislatif untuk dapat mungkin ya minimal tipe B atau tipe A, karena Badan Penanggulangan Bencana ini memang karena Damkar ini adalah sebenarnya sekretariat, hanya sekretarisnya saja, bukan untuk menanggulangi bencana secara keseluruhan. Tapi ketika ada nanti Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan mengkoordinir apabila terjadi ada bencana alam, bencana non alam, termasuk bencana sosial. Nah, kekeringan, banjir, gempa bumi, non alam itu kebakaran, termasuk yang kasus kejadian kemarin geng motor itu masuk bencana kategori bencana sosial. Nah, kayak kita belum ada Badan Penanggulangan Bencana. Mudah-mudahan dengan ada kejadian bencana ini nanti kita akan persiapkan untuk mengusulkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk di Kota Jambi. Baik, terima kasih Pak Mustari. Saya ke Pak Helmi lagi. Pak Helmi, masih bersama kami Pak Helmi? Ya, Mas. Pak Helmi, berdasarkan info dari BMKG bahwa curah hujan yang tinggi ini masih akan berlangsung lama ini sampai bulan Februari ini, pertengahan Februari. Apa langkah-langkah yang antisipasi yang sudah dan akan dilakukan nih Pak? Iya. Jadi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kondisi cuaca berdasarkan dari analisa BMKG itu memang benar bulan 2 ini masih diprediksi curah hujan masih cukup tinggi. Jadi langkah-langkah kami dengan status siaga darurat bencana ini, banjir ini, insya Allah kalaupun ini masih terjadi berkepanjangan, karena memang Tanjung Jabung Timur perlakuannya beda dengan kabupaten lain, karena air pembuangan air dari Sungai Batanghari itu terakhirnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kami prediksi ketika di Kota Jambi sudah mulai surut, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menunggu air limpahan yang ada di kabupaten lain yang sudah terjadi banjir dahulu. Jadi mungkin kami juga sudah mengkaji langkah-langkah ketika kondisi ini akan memperparah kabupaten kami di 2 kecamatan tersebut, mungkin kami akan menaikkan status tanggap darurat, yang kemudian nanti tanggap darurat ini dan ABTT yang ada di kami pemerintah daerah melalui instruksi Pak Bupati, insya Allah akan kami pergunakan untuk membantu korban-korban yang terjadi di wilayah Kabupaten Jambi. Dan perlu kami sampaikan juga di sini bahwa kami juga sudah berkoordinasi dengan lintas sektor bahwa untuk korban daripada bencana banjir ini, khusus di jalan-jalan memang milik kabupaten, insya Allah dana tanggap darurat yang ada di Dinas PUPR itu insya Allah akan segera dilakukan perbaikan ketika dari dampak dari pasca dari bencana banjir ini. Dan juga perlu kami sampaikan juga di sini, kami juga dengan Dinas Ketahanan Pangan, itu kebetulan cadangan pangan kami dari stok Bulog itu ada 12 ton, insya Allah ini akan kami serahkan nanti kepada korban ketika data by name by address-nya sudah didata oleh dari Dinas Ketahanan Pangan. Termasuk juga Dinas Pertanian, juga kemarin sudah melalui instruksi Pak Bupati, ketika pertanian masyarakat yang terdampak banjir ini mengalami puso, kebetulan nanti akan dibantu dengan bantuan bibit kembali untuk ketika nanti mereka pasca banjir ini akan diberikan bantuan bibit untuk bisa menanam kembali pada masyarakat yang terdampak banjir ini. Itu langkah-langkah kami lakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, saya ke Pak Rizal. Pak Rizal, ini kan pangan, pertanian, dan perikanan. Nah, dengan adanya, ini kan bukan hal yang tidak bisa diprediksi ya sebenarnya, hal ini kan. Artinya kan banjir, kemudian dengan tahu kita sudah musim seperti ini, koordinasi dengan BMKG juga pasti sudah dilakukan. Nah, antisipasi berikutnya apa? Apakah akan misalnya
ya gimana lagi misalnya kerambanya tetap taruh di sungai atau mau dipindah atau gimana nanti ke depannya? Kita inilah sekarang ini kan kita lagi berusaha merubah mindset masyarakat ini dari keramba ke bioflok. Jadi kejadian yang di Aro tahun 2023 itu selingnya putus, tapi bukan tiang pancangnya yang putus, tapi selingnya menahan beban keramba. Itu ada 250 keramba anyut. Nah, dari 250 keramba anyut itu, kemarin kebijakan Pak Bupati di anggaran perubahan tahun 2023 kita bantu 50 bioflok. Bioflok dia 50 kolam bioflok. Nah, alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat Desa Aro, yang mana Desa Aro ini sudah menjadi ketetapan dari Kementerian Kelautan Perikanan menjadi kampung nila sebenarnya. Sudah menjadi kampung nila. Nah, bioflok 50 ini sekarang udah efektif berjalan di Desa Aro. Tinggal kami membimbingnya lagi. Karena ini merubah mindsetnya nih. Dari mereka biasa berkolam beternak ikan atau petani ikan itu di perairan Sungai Batanghari, mindahkannya ke bioflok ini kan merubah mindset. Nah, tapi sebenarnya itu pun lebih mudah atau bagaimana? Resikonya lebih kecil. Ya, resikonya memang sama aja sebenarnya. Kalau di air itu, ini yang terjadi di kejadian banjir ini kan air bah. Bisa kolamnya anyut, bisa kerambanya anyut, atau selingnya putus, atau tiang pancangnya patah. Ini kan kejadian yang tidak kita duga-duga. Nah, kita berusaha merubah mindset ini dari keramba ikan ke bioflok. Nah, ini yang kita lagi upayakan, dan kita sudah contohkan itu 50 di mana tuh di Desa Aro dan 10 di Desa Ola. Oke, baik, saya ke Pak Mustari lagi. Pak Mustari lagi, tadi disampaikan penelpon bahwa salah satu penyebab dari banjir yang terjadi. Oke, waktunya kita sudah dulu. Masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Kita berada di penghujung Dialog Ruang Publik, pemirsa. Saya ke Pak Helmi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masih bersama kita, Pak. Oke, sudah terputus. Terakhir, Pak Rizal, Kadis Pangan, Pertanian dan Perikanan. Apa yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari khususnya? Kita harapkan dengan program Petani Cerdas, Pak Muhammad Fadil Harif dengan Pak Haji Bahtiar ini, kita menggerakkan keinginan masyarakat untuk turun ke sawah. Itu yang menjadi program prioritas beliau. Sehingga kebijakan terkait dengan sektor pangan, pertanian, perikanan di Kabupaten Batanghari ini menjadi visi utama bagi beliau dengan petani cerdas, dengan penyuluh tangguh, sehingga kita harapkan potensi hasil pertanian baik itu hortikultura, tanaman pangan maupun perikanan meningkat dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah untuk tahun 2022 ke 2023 ini peningkatan hasil pangan kita dari semua sektor itu menjadi 3,09%. Jauh. Oke, terkait dengan banjir, pesan kepada masyarakat? Pesan kepada masyarakat untuk waspada selalu. Kemudian kalau belum waktunya menanam, tunggu air surut. Tunggu air surut. Kemudian yang lainnya nanti ada apa-apa silakan informasikan kepada kami selaku dinas yang diamanatkan oleh Bapak Bupati Batanghari untuk melaksanakan kegiatan di pangan, pertanian dan perikanan. Baik, Pak Terima kasih. Saya ke Pak Helmi. Sudah bergabung lagi Pak Helmi? Iya, Mas. Ya, singkat Pak, 1 menit saja pesannya. Ya, pesan kami dengan kondisi banjir ini, kami berharap kepada masyarakat kami 2 kecamatan ini yang terdampak banjir, kami berharap tetap sabar. Kami hadir di sini, pemerintah daerah akan selalu memperhatikan kehidupan mereka, dan kita berharap banjir ini bisa cepat berlalu dan kehidupan aktivitas masyarakat bisa berlanjut kembali seperti biasa. Dan insya Allah masyarakat yang terdampak banjir, kami pemerintah daerah akan membantu ketika kesulitan itu terjadi nantinya.
kita berdoa mudah-mudahan banjir ini bisa Baik. selesai, baik itu di Kabupaten Gunung Kidul pun di kabupaten lain juga. Baik, terima kasih Pak Helmi. Terakhir, Pak Mustari. Kepada seluruh warga Kota Jambi, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwasanya untuk kondisi banjir di Kota Jambi sudah semakin surut untuk kondisi 14,53 meter. Namun kita tetap waspada, khususnya warga masyarakat di perumahan di bantaran Sungai Batanghari, karena Sungai Batanghari sudah memakan korban jiwa di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan dan 1 rumah rubuh. Dan kami berharap mudah-mudahan apa yang pernah kami himbau kepada seluruh masyarakat di Kota Jambi tentang kelistrikan dan juga bahaya untuk keluarga rentan, termasuk juga kondisi rumah yang memang sudah sangat berbahaya, dan juga untuk kelistrikan itu untuk segera melaporkan kepada pemerintah. Kami yakin dan percaya warga masyarakat dengan doa bersama mudah-mudahan Baik. di Kota Jambi air akan semakin surut dan kita akan kembali roman menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Mustari, terima kasih Pak Rizal, dan terima kasih Pak Helmi telah bergabung dan berdialog bersama kami. Saya akhiri dialog Ruang Publik pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.